Halo semuanya, kembali lagi di podcast Koja Kito. Apa sih itu Koja Kito? Bekerja sambil bercerita. Kali ini saya Raihan Misandi kembali menjadi host nih. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik cerita, yaitu Kak Septi. Dia ini pemenang loh, pemenang Duta Lalu Lintas Kota Lubuk Linggau. Wah, pasti kalian kepo kan siapa? Langsung aja kita tanya-tanya santai sama Kak Septi. Halo Kak Septi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Utami. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Nah, SMK Negeri 1 itu adalah tempat podcast ini. Kebetulan sekali saya adalah pemenang Duta Lalu Lintas Media Sosial 2025. Duta apa sih itu Kak? Duta Lalu Lintas? Duta Lalu Lintas itu adalah program kerja dari Porles untuk agar anak sekolah SMA itu lebih mengeksplor dirinya ya, lebih paham untuk Duta Lalu Lintas dan juga untuk menjadi pelopor aja sih, pelopor Duta Lalu Lintas gitu. Sebenarnya tugas Duta Lalu Lintas itu apa aja sih Kak? Banyak ya, sesuai dengan divisi masing-masing gitu. Kalau tugas kakak sendiri kan sebagai duta media sosial ya, jadi kakak lebih fokusnya ke media sosial untuk memberikan himbauan atau kampanye-kampanye sosial gitu di media sosial. Terus juga kakak juga akan megang akun Instagramnya media sosial Duta Lalu Lintas ya. Wah, keren banget ya guys. Sebenarnya impian Raihan itu sebenarnya pengen juga ikut jadi anggota Duta Lalu Lintas gitu kan. Makanya Raihan itu sangat iri sama Kak Septi sebagai pemenang gitu kan. Sampai tahan loh Raihan itu sholat tahajud gitu kan. Tapi mungkin Tuhan memilih lain, nggak setuju Raihan menang gitu kan. Raihan itu gugurnya di wawancara. Kan nggak apa-apa, tahun depan bisa coba lagi kan. Oh, masih bisa ya? Masih bisa, kelas 1 masih bisa. Nanti kelas 2 kan? Iya. Bisa. Jadi batasnya kelas 1, kelas 2. Iya. Iya. Bagaimana sih Kak awalnya Kakak bisa terpilih itu? Kakak terpilih itu awalnya dipilih sendiri sih sama Pak polisinya yang ke SMEA buat milih anak-anak gitu kan. Satu persatu kelas tuh dimasukin buat siapa aja yang bakalan kepilih gitu. Kebetulan kakak adalah salah satu orang yang kepilih. Jadi kakak bakalan ngikutin seleksi dulu habis kepilih oleh Pak polisi itu. Ya udah sih, kakak ikut seleksi, tes tertulis, tes wawancara gitu kan. Ujung-ujungnya kakak kepilih gitu. Dari 200-an orang lebih itu alhamdulillah kakak kepilih buat masuk ke 12 besar. Itu pas seleksinya itu di mana sih Kak? Seleksi itu di tempat Dewinda Hotel ya. Iya. Pas seleksi itu kan biasanya Kakak pas seleksi itu ngapain aja sih? Seleksi itu mungkin bakalan dikasih tes tertulis gitu ya. Buat tes IQ juga ada gitu. Ya, oke, Kakak ini kan Duta Lalu Lintas nih Kak ya. Yeah. Apa sih Kak pengalaman terbaik Kakak pas ikut mencalonkan itu? Pengalaman terbaik ya? Ya. Mungkin pas mencalon pengalaman terbaiknya ya seru aja sih, kayak menantang banget. Ini aku harus melawan 200-an orang lebih gitu ya, dari sekolah, bermacam-macam sekolah di Lubuk Linggau. Jadi kayak wah, ini seru banget sih. Dan juga aku nggak bakalan menang gitu dari lawan 200-an orang gitu kan. Kayak itu pencapaian banget sih. Oh, jadi itu Kakak kalau nggak expect berarti Kakak cuma iseng gitu? Iya, awalnya nggak percaya gitu. Kok bisa gitu ya? Emang beruntung banget. Iya, Beruntung. jadi biasanya kalau yang iseng-iseng itu yang beruntung deh kan. Kan Kakak ini di media sosial. Nah, terus Kakak megang akun IG-nya Duta Lalu Lintas. Iya. Itu yang megang selain Kakak itu yang megangnya siapa aja sih? Mungkin kakak tahun yang kemarin masih megang nggak ya? Kayaknya iya deh. Juga yang juara 1 megang juga kok. Oh, jadi itu setiap tahun itu ganti ya? Ganti. Jadi tahun depan Kakak Nggak lagi. Gitu. Langsung ganti. Misalnya Kakak melihat orang-orang yang melanggar aturan lalu lintas nih. Yeah. Apa sih tanggapan Kakak? Tanggapan kakak ya tentang yang melanggar gitu ya? Yeah. Kakak sangat tidak setuju sih, karena itu bisa membahayakan nyawa mereka sendiri dan nyawa orang lain yang di jalanan. Jadi kayak itu benar-benar melanggar banget, dan kakak tidak setuju dengan adanya hal yang melanggar lalu lintas.
Oke, kalau kan biasanya kan sekarang ini kan banyak anak muda itu kan kebiasaan buruknya berkendara kan Kak ya. Nah kalau di berkendara itu contohnya kayak bonceng tiga, gak pakai helm, terus knalpot brong. Itu tanggapan Kakak cara ngatasin kebiasaan buruk itu gimana sih Kak? Cara mengatasinya ya, kita harus mempunyai kesadaran diri masing-masing sih. Itu yang pertama itu sih. Kita harus mempunyai kesadaran diri tersendiri. Kita harus sadar bahwa oh itu tuh salah. Jadi kita jangan ngelakuin itu lagi. Seperti tidak memakai helm. Itu kan bisa membahayakan diri kita sendiri kan. Oh iya, Kakak sebelum menjadi ini kan, sebelum jadi pemenang, itu karantina gak sih? Karantina dong. Itu karantinanya ngapain aja? Karantina duta itu kita banyak latihan ya guys. Kita latihan catwalk, latihan koreo, juga banyak kita tuh nge-gym, terus nge-review makanan, kan banyak endorse yang masuk gitu. Oh jadi kakaknya itu ikut di endorse juga gitu? Iya. Oke, kan ada latihan catwalk sama latihan koreo kan? Iya. Cewek cowok itu ikut semua? Cewek cowok ikut semua. Oh jadi cowoknya juga ikut? Iya, ikut. Jadi sama rata gitu ya. Kalau kakak biasanya kalau saat lupa kan? Ada gak sih Kak tips sederhana kakak buat menjadi anggota duta lalu lintas? Tips sederhana ya. Mungkin pertama kita harus menjaga penampilan, kita harus rapi dan juga kayak menyala ya. Menyala bangku gitu kan? Iya, menyala. Ya. Harus menyala, harus rapi. Kita harus menjaga penampilan, apalagi kalau di depan juri. Momen paling berkesan, ada gak sih Kak momen paling berkesan? Momen paling berkesan banyak sih sebenarnya. Kan kita banyak teman baru kan di sana. Itu berkesan banget sih. Itu yang paling berkesan. Oh jadi itu seluruh SMA Kota Lubuk Linggau ya? Iya, ada yang kepilih ada yang enggak sih, tapi Iya. Tapi kakak gimana sih kakak cara bergaulnya sama seumuran kakak kan Gen Z gitu Iya. kan? Cara kakak bergaul di sana gimana? sebenarnya easy banget gak sih, kan sama-sama Gen Z, jadi nyambung banget kalau sama-sama Gen Z tuh. Jadi nggak ada yang kayak kaku-kaku, nggak ada sih. Oke, kalau untuk tantangan gitu Kak, kakak ada gak sih tantangan terberat gitu kan? Nggak ada tantangan, kayak ya udah sama aja. Kami semua tuh sama di sana guys, jadi nggak ada tantangan tersendiri sih buat aku di situ. Oh jadi disamakan rata gitu kan? Iya. Oke, kakak ada gak sih Kak momen paling harmonis, paling sedih gitu kan? Di sana ada? Mungkin pas grand final sih itu sedih banget, karena mungkin banyak yang berharap pengen jadi 1, jadi 2, jadi 3 ya. Tapi mungkin belum rezeki aja, jadi itu sedih sih. Termasuk kakak juga pengen banget kan jadi juara 1-nya ya, tapi nggak apa-apa. Ya yang penting kan ikut jadi. Iya, pemenang gitu. tetap kami semua kok tetap menang kok. Oke, kakak tuh di Duta Lalu Lintas itu belajar undang-undang nggak? Belajar dong. Oke, coba dong spill salah satu undang-undang yang melanggar gitu kan ke penonton sekalian. Undang-undang yang melanggar ya, seperti tidak menggunakan helm, itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ayat 106, Nomor 8. Itu tidak menggunakan helm akan dikenakan sanksi, denda, dan juga akan dikurung selama 1 bulan. Ayo lo, siapa yang jarang menggunakan helm? Makanya kalian kalau mau berkendara kemana-mana nih wajib menggunakan helm. Iya, Soalnya wajib. Helm itu bukan sekedar buat melindungi diri aja, terus juga nanti kalau melanggar gitu kan kita bisa juga terkena sanksi yang berat, Iya. cukup berat gitu ya. Iya, 1 bulan di penjara. Bayangin kalian mau gitu di penjara 1 bulan gitu. Pasti gak mau kan? Iya, nggak mau dong. Kakak gimana sih Kak? Kakak tuh bisa tampil itu kan di Duta Lalu Lintas itu kan ada tampil bakat nih kan? Iya. Iya. Kakak yang kakak tampilin itu apa? Kebetulan kakak bisa nyanyi, hobi nyanyi, makanya ya udah kakak tampilin itu ya, itu aja sih. Sebenarnya sih mau melukis ya, karena kakak bisa melukis. Iya. Tapi karena waktu mungkin ya dikasih cuma berapa menit, jadi ya udah nyanyi aja. Menyanyi. Kemarin Iya. tuh pas ujuk bakat kakak itu di mana? Dia Ujuk apa? bakatnya Di Lipo Plaza. di Plaza. Iya. Itu jadi pas ujuk bakat itu langsung ada taruhnya di sana ya. Iya ada. Kakak pernah gak sih kakak itu ngerasa kayak ada yang kurang gitu kan, putus asa gitu, pernah gak?
Enggak sih. Enggak pernah. Kan udah kepilih 12 besar aja itu udah luar biasa banget ya. Jadi enggak ada yang perlu ditakutin lagi. Oh iya, kalau dari 12 ini final itu kan, itu cewek cowok apa cowok aja? Cewek aja? Sama cewek cowok. Setara? Iya. Jadi 12 cewek 12 cowok? Iya, 12 cewek 12 cowok berpasangan gitu. Iya, berpasangan. Kalau kakak kemarin berpasangan sama siapa nih kalau pas final? Pas final Iya. sama Dani itu dari SMA 2. Halo Dani dari SMA 2. Pasangannya Kak Septi. Iya, duta media sosial. Mungkin kakak ada gak sih kak trik and tips kakak jadi ini bisa jadi pemenang di Duta Lalu Lintas? Mungkin kan Raihan tahun depan mau ikut lagi gitu kan, walaupun udah gagal tapi tetap berusaha. Mungkin tahun depan bisa jadi pemenang. Iya, bisa dong. Mungkin Rehan harus ini sih lebih banyak senyum aja, juga lebih menjaga penampilan gitu, biar jurinya tertarik. Oh jadi itu harus penampilan itu ya? Iya, harus penampilan. Iya, karena kita bakalan jadi pelopor, jadi duta ya. Jadi mungkin penampilan itu wajib banget sih dijaga. Itu kalau setelah kakaknya jadi alumni nih, setelah kakak jadi alumni itu bisa ngapain aja sih tugasnya? Apa selesai gitu aja? Sebenarnya bakalan ini sih memberikan himbauan sama kalian juga yang bakalan daftar lagi gitu. Nggak selesai gitu aja. Kakak ada gak sih pelajaran yang kakak dipelajari di sana itu apa aja sih kak? Banyak banget sih ya, termasuk catwalk itu kan. Sebenarnya kakak itu nggak terlalu bisa catwalk loh. Tapi pas masuk duta itu diajarin catwalk. Mana sama yang wah udah bagus banget catwalknya gitu kan, diajarin. Udah deh itu catwalk, choreo, dance gitu kan diajarin sama duta. Yang paling asik menurut kakak itu paling asik itu pelajaran apa aja sih kak? Dance sih, catwalk iya itu seru banget sih. Itu dance-nya pakai sound apa itu kak? Sound Duta Lalu Lintas sendiri, ya ada. Ada ininya sendiri ya? Iya. Sound tersendiri. Gimana sih kak cara kakak memberi edukasi sama masyarakat sekitar tentang pelanggaran lalu lintas? Memberi edukasi ya. Biasanya sih kakak ikut kalau ada himbauan gitu kan, kakak ikut juga sama pak polisinya, duta-dutanya ikut. Jadi memberikan himbauan gitu. Kalau ada yang nggak menggunakan helm, biasanya bakalan ditilang gitu. Oke, sumpah ya, Rehan itu bener-bener nggak bisa gitu kan, nggak rela aja cuma. Kenapa? Pengen banget sih gitu ikut jadi final aja nggak apa-apa gitu kan. Cuma mungkin itu nggak kepilih, nggak apa-apa lah. Tapi nanti tahun depan coba lagi aja. Iya, coba lagi. Mungkin tahun depan bisa menang kan, doain aja. Nah, mungkin itu aja sih yang mau ditanya-tanya. Atau ada pertanyaan lain ya? Apa tuh? Oh iya, trik and tips yang paling worth it menurut kakak? Itu aja sih kayaknya penampilan ya. Penampilan dan juga kayak apa sih gaya kita gitu ya. Kita harus ramah, harus senyum pokoknya. Pokoknya harus full senyum. Iya, harus bisa public speaking guys, karena kita bakalan di depan orang banyak. Apalagi pas grand final itu, wah itu orangnya penontonnya rame banget sih. Mana ada wali kota, ada pejabat-pejabat lainnya. Kan malu kalau kita gak bisa public speaking. Nah, bagi semuanya yang mau mengikuti Duta Lalu Lintas, nah kalian persiapan diri dulu dari sekarang. Iya. Kayak belajar public speaking, belajar penampilan gitu kan dari sekarang mulainya. Nah, mungkin ada nggak sih kata-kata motivasi mungkin untuk para penonton? Motivasi ya, tentang Duta Lalu Lintas ya kayaknya. Kalian semua tuh harus mematuhi peraturan lalu lintas, karena semua orang itu harus punya kesadaran diri masing-masing buat menjaga dirinya sendiri ya, dan juga orang lain. Kalau kita bisa memahami peraturan lalu lintas, nah kalau di lalu lintas itu ada peraturan yang namanya trisiap. Apa sih trisiap? Trisiap itu siap berkendara, siap mengendarai, dan juga siap menaati peraturan lalu lintas. Nah, bagi penonton semuanya jangan lupa taati peraturan lalu lintas dan jangan lupa pakai helm ya. Kemana-mana itu harus pakai helm, wajib. Harus wajib ya. Bukan sekedar untuk melindungi aja gitu. Itu pokoknya wajib banget.
Dan juga jangan bonceng tiga, apalagi pakai knalpot Brom. Ya. Itu knalpot Brom. Kenapa sih kalian tuh suka pakai knalpot Brom? Menurut Kak Septi apa? Sepertinya ya banyak yang menggunakan knalpot Brom itu buat gaya-gayaan ya, kayak keren, padahal nggak keren ya. Ya kan biasa aja gitu kan. Gak ada keren-kerennya. Nggak gitu ada. kan. Malahan berisik ya. Ya mengganggu gitu. Nah, yang keren itu kayak motor besar itu baru keren gitu. Makanya kalian jangan melanggar peraturan. Ya. Itu saja edukasi yang dapat kami sampaikan atau dari Kak Septi sampaikan sebagai pemenang Duta Lalu Lintas di divisi apa Kak? Media sosial. Ya, divisi media sosial. Semoga kalian yang ingin mengikuti Duta Lalu Lintas bisa terpilih menjadi yang lebih tinggi dari Kak Septi ya. Kak? Ya. Mungkin kalian itu pasti bisa, tapi kalian harus belajar dari trik and tipsnya. Oke. Mungkin itu aja kami akhiri. See you semuanya. Bye. Bye.